Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, syukurlah kalau pada sehat ya, pada baik kabarnya. Kelihatannya kalian semangat sekali untuk mengikuti pelajaran hari ini. Walau kita hanya melakukan pembelajaran seperti biasa ya, melalui virtual Zoom. Nah, Bapak harap kalian sehat-sehat di rumah masing-masing, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti yang namanya protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Kepada KM dipersilakan untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Dipersilakan Septiadi. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bagus ya Septiadi, terima kasih telah memimpin doa. Nah, sekarang Bapak mau mengecek kehadiran dulu nih. Apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah kalau pada hadir. Oh iya, jangan lupa ya mengisi presensi. Bapak akan kirimkan peranala ataupun link pada kolom chat ya. Sebentar. Ya, Bapak bakal kirimkan. Udah ada ya itu link peranalanya. Nah, selanjutnya silakan kalian isi ya dengan baik. Oke, kalau begitu Bapak ini ya Pak mau mereview dulu ya materi pembelajaran minggu lalu. Adakah yang yang masih ingat nih mengenai materi minggu lalu? Saya, Pak. Oh, silakan Supriyati. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, minggu lalu itu yang kita pelajari adalah materi bab 5, Pak, tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Khususnya strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budham dalam membangun integrasi nasional. Terima kasih, Pak. Kerennya Supriyati, tepat sekali. Nah, coba adakah yang bisa menyebutkan macam-macam strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap yang telah di Supriyati jelaskan tadi? Silahkan. Saya, Pak. Oh, silakan Tiana. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, bidang ideologi dan politik, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, sama-sama kerennya untuk Tiana. Salut nih buat Tiana. Coba ada yang mau menjelaskan kembali salah satu dari keempat poin tadi. Cukup satu aja ya. Silahkan. Saya, Pak, izin menjawab. Ya, silahkan Saudari Valeri. Iya, jadi pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, bagus sekali ya Valeri. Sama-sama keren juga. Nah, nampaknya kalian sudah cukup menguasai materi pertemuan kemarin ya. Jadi bisa dikatakan kalian udah siap untuk materi di minggu sekarang.
untuk kali ini kita akan mempelajari bab 5 ya untuk mata kuliah PPKN ini. Nah, di sini ada mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah sudah siap anak-anak? Siap, Bapak. Nah, bagus. Baik, Bapak ingatkan sekali lagi ya kepada anak-anak agar dinyalakan kameranya. Jika ada yang mungkin terkendala sinyal ataupun ada urusan yang mendesak, silakan untuk izin bisa langsung via chat ataupun yang lainnya. Selanjutnya, ketika Bapak berbicara, diharapkan semuanya mematikan mic-nya kecuali ada yang ingin bertanya. Bisa dimulai ya pembelajaran hari ini. Baik, bisa Pak. Bisa, Pak. Bagus ya, anak-anak. Mungkin Bapak akan share screen ya PPT yang sudah Bapak siapkan sebagai bentuk pembelajaran hari ini. Sebentar ya, Bapak share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Terlihat Pak. Lihat, Pak. Bagus ya. Nah, mungkin ini bisa diperhatikan dahulu ya, ada cover mengenai materi yang Bapak akan sampaikan. Judulnya itu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini ada istilahnya cover komik juga, nanti mungkin di akhir pembelajaran kalian bisa Bapak kasih link peranalannya lah untuk kalian sebagai bahan ajar tambahan aja di rumah gitu, sebagai mungkin bisa sambil isi-isi waktu aja. Nah, terus di sini ya, Bapak coba jelaskan juga ya mengenai KD dan indikator capaian kompetisi yang harus kalian istilahnya capai gitu. Nah, mungkin untuk kompetisi dasarnya ini kita di 1.6 ya, ada menghayati nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia secara adil. Nah, untuk indikator capaiannya mungkin kalian bisa baca ya. Nah, ini ada 4 poin. Bapak harap kalian minimal bisa mencapai keempat indikator capaian ini. Nah, kita masuk ke slide ketiga. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, Bapak coba kasih uraian sedikit ya, biar sebagai awalan terlebih dahulu. Pertama-tama kita mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menakdirkan kita sebagai warga negara Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara besar yang harus kita banggakan. Indonesia mempunyai wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, suku bangsa dan bahasa beraneka ragam, tetapi semua itu dapat dipersatukan dalam sebuah ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia juga mempunyai sejarah yang membanggakan. Kemerdekaan yang kita raih bukanlah hadiah dari penjajah. Mungkin banyak ya kayak negara-negara tetangga itu merdeka istilahnya hibah dari negara penjajahnya, tetapi kita menjadi bangsa yang memerdekakan diri sendiri dengan cara Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai sebuah negara merdeka. Itu semua menjadi keunggulan bangsa Indonesia. Nah, mungkin ini ada gambar ya momen kemerdekaan Indonesia. Coba diperhatikan dahulu ya mengenai gambar ini. Mungkin cukup ya untuk waktu memperhatikannya. Bapak lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, mungkin ini Bapak sembunyikan dulu ya. Mungkin nanti setelah mungkin mendengar pendapat dari kalian, Bapak coba tampilin lagi. Nah, anak-anak, setelah mengamati gambar tadi, apa nih yang terlintas dari benak pikiran kalian? Mungkin tadi udah yang sudah membaca di slide selanjutnya. Atau punya pendapat lain, silahkan. Izin menjawab, Pak. Oh iya, dipersilahkan, Sarah. Ya, Pak. Jadi yang saya pikirkan setelah melihat gambar yang tadi Bapak tunjukkan adalah peristiwa di mana bangsa Indonesia merdeka.
Bagus ya, benar. Ini adalah momen di mana proklamator, istilahnya presiden pertama kita, Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi. Bapak jelaskan ya secara lebih rinci bahwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengakhiri rentetan penderitaan bangsa Indonesia. Jadi pada gambar tadi itu bisa dianggaplah sebagai simbolis ataupun momen di mana penderitaan bangsa Indonesia, nenek moyang kita ataupun orang tua kita itu istilahnya memulai kehidupan baru di mana kita bangsa Indonesia udah bisa dikatakan sebuah negara yang merdeka bebas gitu. Proklamasi telah melahirkan Indonesia. Nah, di sini ada sebagai negara baru yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya. Di sini bangsa yang lainnya itu jadi Indonesia itu sudah menjadi sejajar dengan negara-negara yang sudah merdeka duluan, mungkin negara-negara barat ataupun negara Asia yang sudah sama-sama merdeka. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu kita jaga nih sebagai penerus bangsa supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap menunjukkan eksistensinya dan menjadi negara mandiri yang terbebas dari berbagai intervensi dan campur tangan asing. Nah, mungkin seperti itu ya anak-anak. Mungkin dari yang Bapak telah sampaikan, sampai di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Dipersilahkan. Siap saya Pak. Jadi seperti ini Pak, sebelum pembelajaran dimulai, saya baca terkait makna persatuan kesatuan bangsa. Nah, tetapi saya masih bingung kira-kira apa makna yang sebenarnya. Menurut Bapak, apa makna persatuan dan kesatuan bangsa, Pak? Nah, di sini bagus ya dari pertanyaan Septiadi. Septiadi juga sudah istilahnya punya literasi terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai. Nah, sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari Septiadi, dari para siswa ataupun anak-anak, adik-adik sekalian, ada yang mau mencoba menjawab terlebih dahulu? Dipersilahkan. Saya, Mungkin Pak, wah, ya silakan dari Tiana. menurut saya, dalam makna persatuan dan kesatuan bangsa itu meliputi beberapa hal atau aspek, diantaranya persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi, nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Ya, bagus sekali Tiana ya, keren sekali. Udah bisa membantu menjawab dari pertanyaan yang Septiadi lontarkan tadi. Nah, mungkin Bapak coba jelaskan lebih lengkapnya ya. Di sini persatuan secara sederhana berarti gabungan ataupun ikatan gitu. Dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh, atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukan bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Nah, mungkin secara garis besarnya kalian bisa lihat ya dari slide PPT ini ada 3 paragraf intinya. Nah, Bapak mungkin coba jelaskanlah lebih detailnya. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar, penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh, yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Nah, konsep kesatuan kita anut memiliki aspek alamiah, konsep kewilayahan,
dan aspek sosial, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, udara, kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi, apakah bisa dimengerti anak-anak? Gimana nih, pada paham? Mengerti, Pak. Alhamdulillah ya, syukurlah kalau pada dimengerti. Bapak lanjutkan ya pemateriannya. Nah, di sini bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial, kesatuan perwujudan dalam beberapa aspek kehidupan sebagai berikut. Nah, ini ya. Yang pertama itu ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, baik, untuk materi yang telah disampaikan itu cukup sekian. Mungkin jika ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya ataupun saling bertukar pikiran, bisa langsung kepada Bapak ataupun kepada teman sekelas. Selanjutnya, Bapak akan membawakan sebuah permainannya, ataupun kita istilahnya diskusi ataupun namanya menggunakan model pembelajaran barulah. Nah, untuk pembelajarannya itu kita akan dilanjutkan dengan model pembelajaran think, pair, and share. Nah, ada yang tahu sebelumnya? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oh ya, kalau belum tahu, mungkin Bapak akan jelaskan sedikit ya, biar lebih paham, biar nanti bisa kita praktekkan sama-sama. Nah, metode think, pair, and share ini memperkenalkan gagasan tentang waktu, tunggu, atau berpikir, atau dalam istilah asingnya, wait or think time, pada elemen interaksi, pembelajaran, kooperatif, atau bekerja sama secara kelompok berpasangan, yang artinya kalian bisa berbagi informasi satu sama lain. Nah, Bapak akan berikan 2 soal. Yang pertama itu, ada juga ya, dapat dilihat di layar PPT-nya. Yang pertama ada bagaimana perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, bagaimana perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi yang telah tadi Bapak sampaikan ya. Nah, untuk teknisnya silahkan kalian cari jawaban dari pertanyaan yang Bapak kasih. Selanjutnya, setelah kalian mendapat jawaban, masing-masing silahkan untuk berkelompok ataupun berpasangan, karena mungkin istilahnya jumlah siswanya ganjil, jadi bisa 2-3 orang ya, untuk saling bertukar pikiran dan merumuskan jawaban bersama. Nanti Bapak kasih kesempatan untuk perwakilan kelompok menyampaikan jawaban atau hasil diskusinya di depan kelas. Apakah bisa dimengerti dan dipahami anak-anak? Bisa mengerti. Nah, Bisa, syukurlah Pak. ya, bisa. Kalau dimengerti, silakan dimulai saja ya untuk permainan kali ini, untuk mencari jawaban mandiri dari kedua pertanyaan tadi. Bapak kasih waktu 5 menit, silahkan. Baik, mungkin waktunya sudah habis ya. Silakan sekarang kalian cari teman kelompok nih. Setelah mendapat jawaban masing-masing, cari tempat ataupun orang secara berpasangan dan mulai berdiskusi ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Nah, waktu berdiskusinya juga sudah habis ya. Silakan untuk kelompok pasangan pertama untuk berbagi atau menyampaikan jawaban tentang
perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Ada pasangan pertama itu Sarah dengan Supriyati. Silakan. Silakan dari Supriyati. Ada sedikit gangguan dari perwakilan kelompok 1. Ya Bapak, mohon maaf. Baik Ya, Pak, saya dipersilakan. dari perwakilan kelompok 1 Sebentar ya, kita tunggu. akan menjelaskan bahwa yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, bahwa keutuhan wilayah secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Terima kasih Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih dari Supriyati ya, sangat keren sekali ya. Baik, selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan terkait apa ini, ada yang di slide PPT yang warna hijau ya, silakan. Izin menjawab, Bapak. Ya, dipersilakan dari Napaleri. Iya, Pak. Jadi hasil diskusi dari kelompok 2, masyarakat Indonesia adalah satu, trik kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Itu Pak pendapat dari kelompok kami. Ya, terima kasih dari Valeri ya, keren sekali. Sebagai Bapak apresiasi ya untuk jawaban dari Valeri dan juga tadi dari Supriyati. Nah, anak-anak ada yang ingin bertanya kepada Supriyati ataupun Valeri terkait materi yang tadi sampaikan? Mungkin para adik-adik ataupun anak-anak tadi yang mendengarkan, silakan. Siap saya, Pak. Silakan, Supriyadi. Menurut Supriyati, seberapa pentingkah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, langsung dijawab aja ya sama Supriyati, silakan. Baik Pak, izin menjawab. Menurut saya sangat penting sekali, karena dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat Indonesia itu akan terhindar dari yang namanya perpecahan. Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang multikultural. Selain itu juga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban kita kan sebagai warga negara dan juga merupakan perilaku yang mulia. Terima kasih Pak. Begitu Septiadi. Baik, terima kasih Supriyati. Nah, terima kasih ya untuk Supriyati yang telah menjawab nih. Tadi ada pertanyaan dari Septiadi. Terus terima kasih juga untuk para perwakilan kelompok dari siswa semuanya. Semoga dengan materi yang Bapak dan teman-teman diskusikan tadi bisa dimengerti ya oleh semuanya, baik bisa memberi manfaat bagi kita semua. Baik, pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Mungkin tadi pemaparan terakhir dari Supriyati itu bisa dianggap ya sebagai satu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, Bapak coba simpulkan lagi ya, untuk memahami makna persatuan. Terlebih dahulu harus dipahami dahulu konsep-konsepnya. Demikian pula halnya jika kita hendak memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mungkin itu ya
untuk kesimpulan hari ini. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk istilahnya menurut kepercayaan masing-masing. Nah, bagi yang muslim silakan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya jangan lupa ya juga untuk mengerjakan tugas nih, ada tugas di halaman 165 buku paket. Silakan untuk dikerjakan ya. Nah, nanti juga Bapak akan share-kan ya link komik kepada KM lah, melalui KM nanti bisa di-share ke teman-temannya. Sebagai akhir Bapak izin live dulu ya di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.